ini belum tambah 30-an. Selamat menjalankan tugas broadcast kami. Ini dari Universitas yang mungkin di keluarga ibu ada yang pernah terkena serangan darah tinggi, ada. Nah, pengertian dari hipertensi sendiri itu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 di meter darah diastolik lebih dari 90. Nah, untuk klasifikasinya ada normal, prehipertensi, tipe 1, tipe 2, dan ada terapi non farmakologinya. Terapi non farmakologi itu terapi yang nggak pakai obat. Nah, contohnya kayak penurunan berat badan, juga obesitas, lalu lebih banyak mengonsumsi buah, sayur, terus sama diet garam. Diet garam itu mengurangi konsumsi garam, makanan yang mengandung banyak garam, dan olahraga yang rutin. Dan untuk resiko yang tidak bisa dimodifikasi atau kayak udah tetap itu kayak umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, faktor genetik. Nah, yang resiko yang bisa dimodifikasi jadi kitanya sendiri, kayak mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, terus merokok, terus mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk atur pola makannya ada bulan, jadi perharinya tuh maksimal 4 sendok makan. Nah, untuk garamnya 1 sendok teh, dan untuk protein dan lemak itu juga harus dikurangi dulu, kurang dari 5 sendok makan per hari, dan untuk ikan sedikitnya 3 kali per minggu, dan mengonsumsi buah dan sayur yang banyak. Lalu tips memantau hipertensi, kontrol tekanan darah secara rutin per bulan atau per minggu gitu. Mengurangi stres, rutin olahraga. Kalau sudah minum obat, minum obatnya secara rutin, tidak bolong-bolong kayak paru. Contoh obatnya sendiri ada amlodipin, furosemid, dan hidroklorotiazid. Nah, semua obat ini kan kebanyakan obat keras ya, golongannya obat keras seperti ini. Nah, untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Nah, jika untuk kenapa kok menggunakan resep dokter? Karena untuk menjaga keadaan hipertensinya begitu. Kalau nggak disesuaikan sama dokter, bisa jadi komplikasi kayak penyakit jantung, stroke, ginjal, dan yang lain. Nah, untuk kendalikan hipertensi dengan patuh, intinya periksa kesehatan rutin, atasi penyakit, tetap diet, menggunakan aktivitas dengan aman, dan hindari asam rokok. Gitu Bu, untuk hipertensi. Ada ditanya ibu dulu. Ya, obatnya. Jadi kalau sudah terkena hipertensi biasanya dari dokter tuh rutin Bu. Kayak harus kontrol per bulan. Yang saya juga terkena hipertensi, dan dokter terus per bulannya dikontrol sama dokternya. Kayak obatnya dosisnya gitu atau yo nggak bisa naik turun gitu, maksud dari obatnya naik turun Bu. Kalau misal sedang tinggi banget kan dicek, nah itu dinaikin. Kalau udah kayak udah normal bisa turun obatnya. Ya, kebetulan Mas kemarin ibu saya sih, kalau ibu kota udah darah tinggi dari dulu. Ibu saya sendiri kan saya kaget kok kena darah tinggi itu obatnya apa banyak banget. Iya Bu, oh iya. Ya, makasih ya Bu atas waktunya. Oh iya, makasih. Jadi gini, kalau saya kan dari proses farmasi, saya mau ngejelasin tentang tekanan darah. Itu namanya hipertensi. Kalau untuk hipertensi itu untuk range dari hipertensi sendiri itu dari 90 sampai 140. Itu normalnya. Untuk terapinya kalau kita
faktor-faktor yang dapat memodifikasi itu yang pertama kan ditemukan tadi kan kayak ada obesitas. Nah yang kedua itu ada kurang aktivitas fisik, merokok, diet tinggi lemak, konsumsi alkohol dan lain-lain ya. Di sini kalau untuk mencegahnya yang pertama itu ada atur pola makan dengan mengurangi gula, batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Yang kedua itu ada garam, batasi konsumsi garam. Yang ketiga ada protein dan lemak, batasi daging. Masakan kayak daging kambing itu bisa buat kencing biasanya kan. Ya. Nah, itu sama konsumsi buah-buah dan sayur-sayuran. Ini ada juga buat kontrol dari hipertensi gitu. Yang kita jelas. Biasanya obatnya apa? Kalau untuk hipertensi sendiri sebenarnya tergantung dari dokter, karena hipertensi itu banyak kayak ada namanya amlodipin, nifedipin, andesartan. Jadi tiap hipertensi itu ada golongan-golongan sendiri, ada golongan ACE inhibitor, ada Kalau tensi mas, tensi mas itu bisa, cuma itu merek konten. Dia itu kalau nggak salah kandungannya apa ya, andesartan atau apa? tadi sana. Kalau nggak Soalnya salah. saya kan tensi pas. Gitu tensi yang berapa? Itu yang kemarin rumah dokterku. Ya, saya kan hipertensi juga. Biasanya berapa itu? 150. Per? Powernya kadang 9. Oh gitu, tapi puasa. Oh boleh. Oh boleh. diastolik di atas 140 mmHg atau tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Apakah itu ada riwayat hipertensi? Tidak ada. Jadi hipertensi ini terapi non farmakologinya penurunan berat badan, risiko obesitas, lebih banyak mengkonsumsi buah, sayuran dan produk rendah lemak,
dan melakukan diet garam serta olahraga rutin. Resiko yang dapat dimodifikasi itu ketumbuhan, kurang sedikit merokok, dia teman, konsumsi alkohol, konsumsi garam berlebih, dan psikososial atau stres. Terus ini ada aturan pola makan. Jadi batas gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Terus garam, batas konsumsi garam itu kurang dari 5 gram atau 1 sendok per hari. Terus kurangi garam saat memasak dan batasi makanan cepat saji. Lalu protein dan lemak, batasi daging dan minyak goreng kurang dari 5 sendok makan per hari. Lalu makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Lalu buah dan sayuran ada, dan buah dan sayuran 5 porsi atau 400 sampai 500 gram per hari. Lalu 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Terus ini ada tips mengontrol hipertensi. Yang pertama itu ketahui tekanan darah ibu, kontrol secara rutin tekanan darah normal itu 120 per 80 mmHg. Lalu ada tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Yang ketiga, mengurangi stres atau pikiran yang berat. Keempat, rutin olahraga dan menjaga berat badan ideal. Yang kelima, minum obat secara rutin. Yang keenam, contoh obat hipertensi itu ada amlodipin, furosemid, dan hidroklorotiazid.